Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pada wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aliyu, wahai Ali, lamma khalaqallahul jannah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga. Qalat, berkatalah surga, ya Rabbi, wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, untuk siapakah aku diciptakan? Qala Allah taala, likulli syahid, aku ciptakan engkau surga untuk orang-orang yang dermawan, wataqi, dan orang-orang yang bertakwa. Qalat, maka surga menjawab, raditu, saya ridho wahai Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatin nar, dan dikatakan bahwasanya berkatalah neraka, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, untuk siapakah aku diciptakan? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala likulli bahilin, engkau diperuntukkan untuk orang yang pelit, wa mutakabbirin, dan orang-orang yang sombong. Qalat, kemudian neraka tersebut berkata, wa ana lahuma, saya cocok dengan orang yang memiliki kedua sifat tersebut. Sementara nasib kita bagaimana? Kita ini kan kurang-kurang ibadah, sedekah ogah-ogah. Bahkan ketika punya hajatan, belum sholat ngakunya sudah. Bulan puasa sahur di rumah, berbuka di rumah. Di kantor istirahat, masuk kantin makan pentol kuah, sudah kenyang bilang ucap alhamdulillah. Yang begitu pengennya sih masuk surga darul jannah. Lanjut, man khalafa hawahu, barang siapa yang menentang hawa nafsunya kanatil jannah, maka baginya adalah surga, ma'wahu, tempat tinggalnya. Waman atau ahawahu, barang siapa yang menuruti hawa nafsunya, kanat jahannam, maka baginya jahannam, maswahu, tempat kembalinya. Nah, itu tinggal pilih saja, mau kembali ke surga atau kembali ke neraka. Apabila orang yang meninggal adalah orang-orang yang mukmin, taat, yang tidak pernah melakukan syirik kepada Allah dan rajin beribadah serta bertobat dan tidak melakukan maksiat, maka wajib dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan surga adalah balasan baginya. Terus bagaimana nasibnya orang-orang yang happy-happy terus di alam dunia ini tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam Quran disebutkan, mereka itu nasibnya la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan juga tidak dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yamutu fiha wa la yahya, tidak bermutu banyak biaya, banyak menggerutu, merasa menderita. Hidupnya selalu merana, kasihan dulu. Lanjut, ya Aliyu, pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, ittaqi da'watas sahi. Wahai Ali, takutlah kepada seruan orang-orang yang dermawan. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang dermawan itu, mata asaro, apabila terpleset atau dalam kecelakaan, akhadallahu biyadihi, maka Allah Subhanahu wa taala selalu menolong dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Itulah sifat orang yang dermawan, yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut wasiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, ya Ali, wahai Ali, man at'ama musliman, barang siapa yang memberi makan orang Islam. Ini bab traktir ini. Ini justru bab yang ditunggu oleh setiap orang. Bunyinya bagaimana? Man at'ama musliman bitibin, barang siapa yang menjamin makan seorang muslim bitibin nafsi, dengan senang hati, sehingga orang itu puas, yang dijaminnya puas, yang ditakdirnya merasa puas, makan semaunya, sepuasnya sampai kenyang, maka kata wallahu lahu, maka yang menjamin atau mentraktir itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala alfa alfi hasanatin, sejuta kebaikan. Bayangkanlah Pak, Bu, kalau kita memiliki sejuta kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara traktir kawan, gara-gara traktir teman, gara-gara traktir tetangga, gara-gara traktir orang-orang yang membutuhkan kebaikan dari kita. Contohnya bos sama bos, cukong sama cukong, ataupun apalah namanya, ketemu sama kawannya di satu meja makan, 5 orang. Yang dipesan warna-warna, banyak, ada ikan bakar, ada pecel lele, ada kambing guling, ayam panggang, sop buntut, dan sebagainya, banyak, dan minuman macam-macam, tergantung selera. Namun setelah makan, alhamdulillah, tengok kanan tengok kiri, kira-kira siapa ya yang mau traktir nih ya? Yang satu meraba kantong, yang satu izin ke toilet, yang satu ngeluarkan dompet setengah. Pas kawannya nungging,
ngambil dompet nggak kena-kena. Lalu akhirnya timbul niatan dari orang yang ikhlas, yang salah satunya adalah memang niat ingin menjamin kawannya. Maka mulialah orang-orang yang berupaya untuk memuaskan hati kawannya, sesama Islam mentraktir orang-orang Islam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man at'ama musliman bi tibin nafsin kataballahu lahu alfi alfi hasanah." Barang siapa yang memberi makan seorang Islam atau seorang muslim biti bin nafsin dengan puas hati, maka Allah mencatat baginya 1 juta kebaikan. Wow, sangat luar biasa sekali pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maha anhu alfa alfi sayyiatin, wa maha anhu, dan dijanjikan leburnya alfa alfi sayyiatin, 1 juta keburukan-keburukan. Wa rafa'alahu, dan Allah Subhanahu wa taala bahkan menangkat derajatnya alfa darajatin, 1000 derajat. Dah dikasih 1 juta kebaikan, dilebur 1 juta keburukan, diangkat 1000 derajat. Siapa yang tidak mau? Ini amalan empuk. Wallahu a'lam bishawab.